Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ade Irma dengan NIM 8567976165, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Semester 7, Pokjar Indralaya UPPJJ UT Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum mata kuliah praktikum IPA di SD dengan tema Sistem Pencernaan Manusia, The Human Digestive System. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenal urutan organ pencernaan manusia serta memahami fungsi dari setiap organ pencernaan dalam mengelola makanan yang kita konsumsi setiap hari. Sebagai media pembelajaran, saya menggunakan poster sistem pencernaan manusia. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Dan juga Mistar. Media ini membantu kita memahami bagaimana makanan yang kita makan bisa berubah menjadi energi dan sari-sari makanan yang berguna bagi tubuh kita. Oke, mari kita mulai. Sebelum kita mulai ke tahap berikutnya, sebenarnya apa sih itu sistem pencernaan? Ada yang tahu? Kira-kira apa ya? Kuy, mari aku jelasin. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengelola makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi, pertumbuhan, serta perbaikan jaringan. Proses ini mencakup kegiatan ingesti, memasukkan makanan, digesti, pencernaan makanan, absorpsi, penyerapan zat gizi, dan digesti, pengeluaran sisa makanan. Sistem pencernaan berfungsi mengubah makanan padat menjadi molekul yang lebih sederhana agar mudah diserap oleh tubuh. Baiklah, sekarang kita akan mulai mengenal bagian-bagian sistem pencernaan manusia secara berurutan dari mulut hingga anus, sesuai dengan gambar yang ada di media ini. Pertama, mulut, mouth. Mulut adalah tempat pertama terjadinya proses pencernaan. Di dalam mulut, makanan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Jadi, di mulut terjadi dua proses pencernaan, yaitu mekanik mengunyah makanan dan kimiawi reaksi enzimatis dari air liur. Kedua, kerongkongan, esophagus. Selanjutnya, makanan yang sudah dikunyah akan didorong menuju lambung melalui kerongkongan. Kerongkongan memiliki gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot yang mendorong makanan turun menuju lambung dengan lembut dan teratur. Yang ketiga ada lambung, stomach. Lambung adalah tempat pencernaan kimiawi utama terjadi. Di sini, makanan dicampur dengan asam lambung, HCl, dan enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi zat yang lebih sederhana. Setelah dicerna, makanan berubah menjadi bubur lembut yang disebut dengan gimus. Yang keempat, hati, liver. Hati berfungsi menghasilkan cairan empedu yang berguna untuk mengumulasikan lemak, yaitu memecah lemak menjadi butiran kecil agar mudah dicerna oleh enzim. Walaupun tidak menghasilkan enzim langsung, hati tetap berperan penting dalam proses pencernaan lemak. Yang kelima ada kantong empedu, gallbladder. Cairan empedu yang dihasilkan oleh hati disimpan dalam kantong empedu. Hijau ini ya. Ketika dibutuhkan, empedu akan dialirkan ke usus halus untuk membantu proses pencernaan lemak. Yang keenam, pankreas.
Pankreas menghasilkan 3 enzim penting, yaitu amilase untuk memecah karbohidrat, lipase untuk memecah lemak, tripsin untuk memecah protein. Enzim-enzim ini bekerja di usus halus untuk melanjutkan proses pencernaan makanan. Yang ketujuh, usus halus. Small intestine. Usus halus merupakan tempat utama pencernaan dan penyerapan zat gizi. Di sini, makanan diubah menjadi zat-zat sederhana seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Dinding usus halus memiliki jonjot usus atau villi yang berfungsi menyerap sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Yang kedelapan, ada usus besar, large intestine. Sisa makanan yang tidak dicerna akan masuk ke usus besar. Fungsinya adalah menyerap air dan mineral, serta membentuk feses. Bakteri di usus besar juga membantu proses pembusukan dan menghasilkan vitamin K. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu rektum dan anus. Terakhir, sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh akan disimpan sementara di rektum dan kemudian dikeluarkan melalui anus sebagai feses. Dari hasil pengamatan pada media, sistem pencernaan manusia ini dapat kita pahami bahwa proses pencernaan tidak terjadi di satu tempat saja, melainkan berlangsung bertahap dan terorganisasi antar organ. Setiap organ memiliki fungsi spesifik. Mulut dan lambung berperan dalam menghancurkan makanan. Usus halus berfungsi menyerap sari makanan. Sedangkan usus besar, rektum dan juga anus mengeluarkan sisa makanan. Selain itu, organ tambahan seperti hati, pankreas, dan kantong empedu sangat penting karena membantu dalam pencernaan lemak dan pengaturan enzim pencernaan. Seluruh sistem ini bekerja sama agar tubuh kita mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan beraktivitas. Berdasarkan kegiatan praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa pertama, sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama dan organ tambahan yang bekerja secara berurutan dan terkoordinasi. Kedua, pencernaan makanan berlangsung melalui dua cara, yaitu mekanik dan kimiawi. Setiap organ memiliki fungsi berbeda, namun saling berkaitan untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang keempat, yang terakhir, proses pencernaan berakhir dengan mengeluarkan sisa makanan melalui anus. Demikianlah video praktikum IPA kali ini dengan tema Sistem Pencernaan Manusia. Melalui kegiatan ini, kita belajar bahwa setiap makanan yang kita konsumsi akan melalui proses yang panjang di dalam tubuh kita hingga menjadi energi. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.